Oh, dia nih bagus. Wanita lebih dulu katanya. Ladies Suka first. begitu. Oke, aku bukain dulu ya sebentar. Sebentar. Kak Nur ya. Hayatilah Nur. Kak Nur, apa tadi ya? Satu lagi tuh. Tugas Yuna. Tugas Yuna. Oke. Coba Benar. saya sharing lagi ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke, kita dengarkan cerita kedua dari Kak Nur. Ini gambarnya lucu banget. Aku suka. Ya, saya tuh sampai nanya loh kemarin, ini dapat dari mana gambar-gambar seperti ini nih Kak Nur nih. Suka banget. Silakan Kak Nur. Ya, oke teman-teman. Kali ini saya akan membacakan cerita saya yang kedua dengan judul Tugas Yuna. Yuna, anak yang manja. Sejak kecil, ia selalu dibantu mama. Mulai dari mandi, pakai baju, makan, sampai menyiapkan peralatan belajarnya. Sebenarnya, ia bisa melakukan sendiri, tetapi Yuna malas. Saat belajar daring, sang mama harus di sampingnya untuk menemani. Aku nggak mau belajar kalau nggak ada mama, rajutnya. Yuna akan mengamuk kalau keinginannya tidak dituruti. Suatu hari, Yuna bangun kesiangan. Ia heran karena mamanya tidak membangunkan seperti biasa. Saat ke kamar mama, ternyata orang yang paling disayanginya itu sakit. Badannya panas. Yuna sangat sedih. Setelah minum obat, mama harus beristirahat. Ternyata ia kecapean. Semua dikerjakan mama, termasuk tugas Yuna. Yuna menjadi bingung. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi pukul 8 pagi. Ya harus mulai belajar daring. Apa? Bolos saja. Akan tetapi, Yuna merasa malu. Ia terkenal anak pandai di kelas. Masa bolos? Yuna buru-buru mandi dan memakai baju sendiri. Setelah itu, bersiap di depan laptop. Saat video menyala, semua teman tertawa. Ternyata Yuna lupa menyisir rambutnya dan salah memakai baju. Ia malu sekali. Sewaktu akan belajar, Yuna kebingungan. Di mana pensil dan bukunya? Yuna sadar selama ini mama yang menyiapkan. Ia jadi tidak tahu tugasnya. Guru bertanya, kemana mama yang selalu menemani? Yuna memberitahu kalau mamanya sakit. Teman meminta maaf dan mendoakan mama Yuna. Guru memuji Yuna karena Yuna bisa mandiri. Sang mama sudah pulih. Ia bangga dengan anaknya. Mulai saat itu, Yuna berjanji untuk melaksanakan tugasnya sendiri. Yeay! Bagus, Oke. Bagus sekali.
Oh, bagus Kak, gambarnya bagus. Iya, gambarnya bagus, tata letaknya juga bagus. Wah, betul-betul nih. Ini Kak. juga cerita yang Makanya ya. keseharian ya. Dan makanya menang ya. Iya. Yang lain juga bagus-bagus. Iya, iya. Iya. Kak Nur, ya. namanya Yuna dari mana Kak Nur? Kayaknya lucu deh nama Yuna. Jarang ya? Ya, jarang. Langsung aja tiba-tiba cari nama yang simple kan, kadang-kadang anak itu ya cari nama yang simple mudah diingat, ya 2 suku kata, ya udah Yuna. Emang dasar Kak Nur, emang dasar kreatif ya Kak Nur ya. Jadi Iya. langsung itu langsung si Iya, Kreatif. alhamdulillah ketemu. Tadi sebelumnya Toko Rex malah sama Kak Ian tuh. Kak Ian punya toko apa tuh? Ini sama enggak deh jadi. Ya, Ini justru dapat nama baru kan ya. akhirnya ganti Rex. Ceritanya ini yang bercerita ini yang bagus. Iya. Kan di samping tulisannya. Oh tadi harusnya kita balik ya. Kak Nur bacain ceritanya Kak Jaka cerita. Oh iya, wah betul tuh. Oh. Wah, sip. Enggak. Yang kedua harus dibalik. Nggak apa-apa, kita harusnya. buat begitu aja lagi. Iya betul. Menarik. Oke. Kalau ngelihat dari sini ya, memang sebenarnya kalau kita membuat dongeng gitu kan suatu hal yang ada di lingkungan sekitar kita dengan mudah ya bisa menjadikan suatu cerita yang Betul sekali. menimbulkan pesan Makanya moral ya. pilih. Jadi Betul. kalau dari sini kelihatan sekali sih sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tapi kalau dari kacamata ibu guru, banyak gak sih banyak gak yang saat ini anak-anak seperti ini zaman sekarang? Banyak banget, makanya saya akan cerita ini. Oke. Karena pasti pengaruh apa ini pengaruh. Gadget Iya, ya? difasilitasi dengan handphone supaya belajar, tapi kadang memang kurang kontrol orang tua ya, orang tua belum bisa juga sih ya, memang supaya anaknya memanfaatkan teknologi dengan tepat, akhirnya lari kemana-mana, dan itu membuat mereka jadi malas, tidak mau bermain di luar, malas gerak, diapa-apain susah. Itu sih. Jadi kangen ya untuk sekolahnya langsung bisa dibuka kembali ya. Minggu depan sudah mulai PTMT. Iya. Daerah sana ya, Senin daerah depan sudah tempatnya. mulai. Oh, oke. Iya. Oh, sudah di sini juga sudah. Sudah ya? juga Kak Jaya ya? Ya sudah. Baguslah, insya Allah baik-baik aja semuanya. Amin. Oke, kita bacakan ya Kak Nur, kita bacakan moral of the story-nya is. Silakan Kak Nur. Oke, ini dia pesan moral ceritanya. Nah, teman-teman, kita mengerjakan tugas, kita lakukan yang bisa kita lakukan sendiri. Jangan bergantung atau meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebaiknya ketika ada teman yang salah, kita tidak menertawakannya, kan kasihan ya. Bagi teman yang baik ya, kita harus membantunya, peduli dengan sesama, meringankan kesulitannya. Dan yang terakhir, sadar akan kesalahannya. Kalau kita punya salah, kita tahu nih, sadar nih, berarti harus merubahnya lebih baik lagi. Nah, itu dia pesan dari kucingnya Yuna, bukan pesan dari. Ngomong-ngomong kucingnya Yuna siapa namanya tadi nggak ada ya? Mimi namanya. Siapa? Mimi. Ping. Tiba-tiba ada kucing ya. Seru juga seru. Tapi Kak Nur, saya pengen tahu juga. Ini kan pasti memang dari cerita sehari-hari dan banyak ditemukan di anak kita gitu ya. Betul sekali. Kalau dari cerita ini ada yang pernah Kak Nur ceritakan atau sampaikan kepada anak-anak di mana? Di sekitar Kak Nur nggak ya? Ini anak saya sendiri, termasuk. Di lingkungan terdekat Kak ya. Di lingkungan terdekat. Iya. Saya nggak Ketika tahu baca ya. di sini, aduh malu tuh si kakak. Yang ini untuk si kakak ya. Kalau yang tadi kan buat anak saya yang kecil nih, yang laki-laki. Dan ini yang perempuannya nih. Iya. Tapi mereka sudah baca cerita ini Kak Nur? Sudah. Jadi saya kalau bikin cerita, saya kasihin dulu ke anak nih. Bagus nggak? Kalau dia bilang bagus, nah berarti benar bagus. Tapi biasanya B katanya, biasa aja.
Oh gitu. Lalu apa respon anak Kak terus setelah baca cerita ini? Yang mana yang ini? Yang Yuna. Ya, dia malu sih kadang-kadang. Tuh, katanya dia adiknya malah hantu. Berarti pesan moralnya sudah masuk itu ke anak. Oh iya, betul. Iya. Nggak sengaja. Jadi Kak Nur itu tidak sebagai seorang ibu yang langsung harus begini, tapi langsung dengan ini ternyata bisa kena juga ya. Iya. Good. Iya, lihat respon sih yang komentar juga banyak sih yang iya nih cocok nih, ntar saya kasih tahu, saya share ya. Alhamdulillah lah. Banyak yang respon positif juga. Jadi share-nya kemana aja Kak Nur yang baca cerita ini, siapa aja gitu ya? Pertama sih yang punya teman-teman komunitas ya, di ruang aksara gitu kan, teman-teman tuh kebanyakan blogger ya, mama kebanyakan juga sih, ibu-ibu yang punya anak gitu, blogger. Terus kemudian ke teman-teman penulis, terus kemudian ke guru gitu ya. Yeah. Dan orang tua juga nih. Merambatlah kita menyebarkan kebaikan. Iya, betul. Itu kan fungsinya kan biar dibaca. Iya, kadang saya udah cerita bikin bagus-bagus tapi nggak ada yang baca. Betul sekali, betul. Iya, sayang. Kita lihat lo lain beda. Nur nih. Penulisnya ini adalah Kak Nur. Negeri Sejuta Dongeng. Yuk sebarkan kebaikan untuk anak Indonesia. Amin. Oke, terima kasih Kak Nur. Kayaknya kita juga langsung menyingkat waktu, kita langsung ke ini aja kali ya, ke ceritanya Karaka yang kedua. Seru nih pasti. Kak Jaka ya? Ya. Kok Kak Jaka? Kak Jay, Jaka apa tadi ya? Oke, Kak Jay, silakan Kak Jay. Boa, sang ular penguasa. Di hutan ujung pegunungan dan jauh, hiduplah seekor ular besar. Boa, orang-orang menyebutnya. Ia adalah binatang yang sombong, karena tidak tahu apa yang pernah terjadi di luar tempat tinggalnya. Makanan yang selama ini ia peroleh berasal dari sesembahan penduduk desa, yang takut sesuatu akan terjadi jika mereka tidak memberi sesembahan. Suatu ketika, kekeringan melanda desa, sehingga penduduk desa melupakan sesembahan yang harus mereka kirim untuk Boa. Lapar dan haus menjadikan mereka memakan sesembahan yang seharusnya mereka kirimkan setiap bulan purnama. Tanpa tahu sebab yang terjadi, Boa marah. Ia bersumpah akan memakan hewan ternak penduduk desa sebagai ganti sesembahan yang mereka lupakan. Sudah sekian hari, tiada siapapun mendatanginya. Perasaan marahnya kian menjadi saat ia tahu penduduk desa memakan sesembahan untuknya. Segera ia melesat ke arah penduduk desa yang sedang kelaparan itu. Penduduk panik melihat junjungan mereka memakan hewan ternak penduduk. Mereka pasrah dengan keadaan. Hewan ternak hilang satu persatu setiap hari. Penduduk desa mulai berunding. Akhirnya disepakati bahwa hanya ada dua pilihan yang bisa diambil. Pilihan yang pertama, harus ada orang yang berbicara dengan sang penguasa hutan, Boa, agar berhenti memakan hewan ternak penduduk. Maka dipilihlah beberapa pemuda menjadi perwakilan dari desa. Boa marah. Ia mengobrak-abrik tempat penduduk. Ia bahkan memakan penduduk yang menjadi perwakilan desa. Merasakan daging yang berbeda, ia berteriak lantang
kalau mulai hari itu akan berburu manusia. Penduduk desa berkumpul dengan berderai air mata. Pilihan kedua menjadi pilihan terakhir mereka. Mereka harus memusnahkan sang penguasa hutan. Pertarungan sengit terjadi. Penduduk beramai-ramai membawa peralatan bertani. Boa berhasil dikalahkan. Ia berjanji bahwa anak turunannya tidak akan mengganggu manusia. Sampai sekarang, setiap bertemu dengan manusia, ia akan cepat-cepat bersembunyi karena janjinya. Oke. Ceritanya Boa nakutin, oh enggak ya? Ini unik Kak Ana. Iya, maksud apa namanya? Selama ini kan kalau namanya ular kan diem ya, dia memandang gitu. Tapi ini dia lebih mau jalan keluar ya. Jadi namanya kok Boa ya Kak Jay? Waktu itu mikirnya ular yang besar itu kan ular boa itu ya. Sekalian untuk mengenalkan bahwa ada ular itu yang ular boa, ular besar gitu. Oh. Terus yang apa namanya? Yang mau disampaikan kira-kira apa sih Kak Jay? Awalnya pinginnya kan ada ini apa cerita fabel gitu ya, tapi berhasilnya ke sana. Pinginnya. Iya. Ke arah apa ya? Masih ke thrillernya Kak Jay ini, masih mengandung. Iya, ke bawah nih thrillernya. Thrillernya Kak Jay masih ke bawah di sini. Kak Jay mungkin kalau di sini ya saya bisa melihatnya sih, kita salah satunya adalah kita juga mengenalkan jenis ular ya. Di sini kan termasuk jenis ular kan, mungkin anak-anak akan bertanya kan selama ini kan taunya ada kobra, ada apa gitu, mungkin di sini salah satunya adalah ular lain namanya yang berjenis boa gini. Apa namanya? Yang memang kalau ngelihat dari ceritanya ini kan dilihat dari dua kacamata ya, kacamata si ular itu sendiri yang merasa apa namanya? Tidak diperhatikan ya Kak Jay ya. Tidak merasa diperhatikan di satu pihak itu sebenarnya, tapi dia tidak juga mengetahui, dia langsung marah tanpa mengetahui sebab kenapa sebenarnya dia tidak diperhatikan ya Kak Jay ya. Iya. Nah, sebenarnya kan tidak diperhatikan itu kan ada sebabnya kan ya. Jadi kadang-kadang kita juga gitu ya Kak Jay ya. Iya. Kalau kita kena apa namanya, kita tidak tiba-tiba kita dicuekin atau tidak diperhatikan, itu bukan berarti kita dimusuhin, tapi karena ada sebabnya, orang itu mungkin ada punya pikiran lain atau apa ya Kak Jay ya. Nah, ya kadangkala ini juga saat kita sedang marah, jangan melakukan sesuatu dulu gitu ya. Oh iya betul. Diredam dulu, baru kita melakukan sesuatu dengan kepala dingin gitu. Oke. Coba kita intip dulu ya pesan moralnya ya sebelum Kak Yan ngomong ya. Boleh Kak Yan? Ya silakan, ayo kita intip. Karena nggak sabar nih. Iya pengen tahu. Pesan moral cerita ini, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, jangan sombong dengan kekuatan. Walaupun kita kuat, di situ ada tanggung jawab. Yang keempat, kemarahan menjadi sebab sesuatu yang tidak berguna. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus berpikir dengan baik untuk kebaikan semua orang. Mungkin itu. Ya. Saya udah boleh ngomong belum? Boleh Kak, ya, silakan Pak. Jadi mau ngomong udah ditutup duluan, jadi saya tutup mulut aja akhirnya. Oh itu toh maksudnya, kirain batuk. Silakan Kak Yan. Kak Jay, saya sih tertarik dengan pesan moralnya, karena kan di awal Kak Jay bilang bahwa waktu itu membuat fabel, terus akhirnya bentuknya seperti ini. Tapi
di akhir dari cerita kan pesan moralnya juga banyak gitu kelihatannya gitu, banyak sekali gitu. Dinamika atau bagaimana Kak J bisa membuat cerita seperti ini ya, Kak J? Awalnya buat cerita ngalir aja dulu Ngalir seperti ya. Kak Nur ya, ngalir, malah ini motong-motong ya. Ceritanya jadinya itu panjang gitu, setelah itu kita potong-potong jadi berapa itu ya? 7 ya? Ya, 7 cerita. Jadi 7 potongan di karusel. Jadinya harus sekian gitu. Jadinya dari situ ya sudah dipotong, akhirnya jadi sekian gitu. Iya. Tapi kan memang pesan moralnya kan banyak nih Kak J gitu. Kalau saya lihat misalnya kemarahan menjadi sebab sesuatu yang tidak berguna. Artinya kan ya hati boleh panas, kepala harus dingin gitu ya kira-kira. Iya. Tapi gitu. Kak J sempat ngomong tentang kekuatan ya. Ada kekuatan, ada tanggung jawab gitu ya. Saya pernah dengar kata-kata itu Kak J ya. Kira-kira maksudnya bagaimana Kak J? Iya. Ada. Ini kalau lihat dari si ular ini kan anggap sebuah jadi penguasa gitu ya. Jadi penguasa. Ya, kalau jadi penguasa itu jangan berbuat sesuatu yang di luar itu, di luar tanggung jawab. Karena dari penguasa saja itu ada rakyat-rakyat yang ada di bawah, yang kita lindungi, kita ayomi, kita arahkan ke arah yang baik, mungkin seperti itu. Ini bukan itu ya, nyindir pemerintah ya. Dalam. Tapi intinya ini kan cuma moral of the story kayak Kak J. bahwa kalau punya sesuatu kekuatan apapun dalam bentuk apapun, apakah itu pikiran, ilmu, bahwa dari situ kita punya sebuah tanggung jawab untuk mengembangkannya, ya, untuk mengamalkannya menjadi nantinya biar ilmu itu menjadi berguna. Seperti itu. Setuju sih Kak. Memang bagus ini ada musyawarah untuk mufakat. Kayak agak Pancasila juga ya kelihatannya ya. Indonesia banget gitu ya. Pancasila. Iya. Masuk ke karakter tuh 18 karakter masuk nggak nih Kak? 18 ya, 18 ya. Oke Kak. Kayak udah lama kita ngobrolnya ya. Iya, kita intip dulu ya, beneran nggak sih ini ceritanya yang bikin Kak J? Coba kita intip ya. Aduh, sama itu fotonya. Rasanya sama yang masih muda. Berarti benar. Aku masih muda ternyata. Masih muda. Oke. Saya stop share ya. Kita ngobrol dulu lagi selanjutnya. Ya. Oke, udah kumpul semua. Oh iya, ini pingin tanya sama Kak Nur ini. Apa tuh Kak? Oh iya, gambarnya kan bagus-bagus itu, ya. Memang pernah itu ya, apa pelatihan untuk buat gambar itu atau gimana Kak Nur? Iya. Sama tuh mau nanya. Gambarnya eng dibuat oleh Canva. Iklan ya nih. Oh gitu. Ya, pokoknya sampai saat ini memang Canva yang ini ya memudahkan ya untuk semua segala gambar gitu ya. Ya, kebetulan saya juga pakai Canva for Education. Jadi itu banyak yang for education. Agak beda ya. Bagus ya itu ya. Iya, jadi bisa lebih banyak pilih gambar. Oh, gambar tadi itu Yuna dari sana ya, Kak Nur? Iya, betul. Jadi pintar-pintar kita milih sih, gambar tuh kan banyak ribuan. Kita pengennya yang apa nih modelnya. Jadi ya akhirnya kita yang nata-nata. Bisain supaya sesuai sama gambar gimana sama ceritanya. Oh iya. Iya. Oke. Betul. Kalau saya sih pengen kan Carousel ini juga tetap berkembang ya Kak Nur dan Kak Jai ya. Jadi saya berharap dengan apa yang telah dibuat kemarin itu nggak berhenti sih Kak Nur dan Kak Jai, buat lagi yuk gitu ya, lebih banyak lagi gitu ya. Oh iya. Karena kan memang setuju aku belum ikutan.
Iya, PR. karena ini kan kayak kami udah Penasaran. share ke anak, ke teman-teman, terus dan sebagainya, Kak J juga gitu loh. Siap. Rasa sih kalau Kak Anu dan Kak J bisa berkiprah lebih banyak lagi, kami senang sekali gitu ya. Iya. Mungkin Bahkan ini juga lebih luas lagi. Kak Ian, perlu dipahami juga sama teman-teman ketika ikut ini kan saya juga teman-teman tuh, ayo ikutan lomba. Enggak katanya, takut kalah, ntar nggak menang. Oh, Kak Nur ikutan, pasti saya kalah. Kadang-kadang seperti itu ya. Kan iya, perlu di ini sama teman-teman bahwa kita bikin cerita memang untuk anak gitu supaya dibaca, betul. untuk Iya, menyebarkan benar. kebaikan, Betul. bukan untuk juara menang ya. Itu Iya, mah bonus iya. gitu istilahnya. Iya. Nah mungkin dari itu juga sih ya. Betul. Kenapa kita juga punya ide seperti ini memang begitu Kak Nur. Kita pengen teman-teman semua atau siapapun gitu ya, itu bisa berpartisipasi dan Iya. sumbangsi buat anak negeri kita Iya, gitu ya. betul. Kita Itu punya yang utama. kreasi, punya cerita dituangkan supaya semua bisa baca gitu ya. Iya. Gitu. Intinya sharing ya Kak Ian ya. Sharing betul. Gak usah takut kalah Awalnya ya. khawatir hanya punya saya saja itu berapa hari itu. Iya. Nah, ini mindset Pertama seperti ini alhamdulillah banyak bagus ya. nih. Bisa, bagus-bagus banget ceritanya. Senang deh. Tapi apa namanya? Kalau ngelihat, maksudnya kita ngeliat feed-nya gitu langsung menarik banget gitu ya. Ngeliat feed dari Iya. IG kita tuh langsung menarik banget di situ. Iya. Betul. Dan ini kayak kalau saya lihat sih sebenarnya ini suatu hal yang baru ya, proses mendongeng yang baru, di mana akhirnya penulis pun diminta untuk supaya lebih kreatif dalam menuangkan dalam bentuk gambar juga ya. Iya, Jadi Kak. kayak challenge Iya. juga gitu. Saya lihat dari feedback teman-teman yang join di sini itu feedbacknya adalah mereka akhirnya berusaha mencari gimana yang terbaik menampilkan gambar yang terbaik mencerminkan cerita mereka gitu ya. Iya, betul sekali. Dan memang Kak, ini kan selain gambar itunya hal positifnya yang bagusnya, kalau untuk orang-orang kan sekarang ketika membaca di internet atau melalui ponsel gitu ya, mereka nggak mau yang lama-lama. Ya, jadi memang cocok dengan cerita yang pendek, durasi pendek, seret-seret mereka selesai baca. Nah itu juga sih berpengaruh. Dan langsung nempel di kepala. Kalau misalnya mau disampaikan pada anak-anak kan gampang kan ya. Tinggal mereka kembangkan improvisasi ya. Kan kalau yang baca yang banyak-banyak tuh kadang orang malas dilewatin gitu kan. Iya betul. Itu istilahnya bite size Mbak Kak Ana. Oh baik. Kak Ana dan Kak Nur ya. Ya. Bagus kok ini ide Carousel ini. Lanjutkan. Bulan ini apa nih Kak Ian? Jangan lupa ya. Bulan ini mau buat lagi kita. Challenge kedua nanti berakhirnya di Oktober ya Kak ya. Iya. Ini masih ada waktu untuk memikirkan ide-idenya. Semua harus ikut ya Kak Nur dan Kak Jai. Asal waktunya katanya Kak Ian, waktunya lebih panjang. Betul. Makanya aku bilang udah disebutin sekarang nih karena deadline-nya kan Oktober, masih panjang. Langsung ngetek, karena langsung ngetek minta Oktober. Buat 55 ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Mau lebih dari 2 atau gimana nih? Kalau melihat kemampuan teman-teman semua sih luar biasa ya. 2 tuh kecil lah buat mereka. Iya, berarti bisa 5 tuh. Bisa 5. Bisa 5 ya. Minimal 3 Kak Ian. Kalau buat saya boleh 2 ya Kak Ian ya. Kan belum pernah. Kalau melihat dari respon teman-teman semua kelihatan bahwa itu mudah. Mereka tertawa semua kelihatannya. Berarti gampang berarti. Pakai itu kemarin Kak Ian ngadain workshop itu yang bikin gambarnya juga, jadi itu mereka lumayan membantu ya. Iya. Pasti kita akan buat seperti itu dulu nanti. Iya. 5 jempol ya untuk Pak Ian ini. Iya. Enggak saya Kak Jai, ada tim semua kan, ada Kak Ada sama Kak Dita kan, Kak Mima. Bareng-bareng semua. Iya. Itu ide dari Kak Ada dan Kak Mima. Bareng-bareng. Kita mah cuma menuangkan ide aja ya.
Nanti Iya. Kak Ian yang melaksanakan. Kak Ian punya ide apa gitu ya? Oh kebalik ya. Udah sama Ide kita tim. apa dituangkan oleh Kak Ian gitu ya. Kak Ian paling bagus banget akhirnya bisa mengimplementasikan ide-ide ya. Itu mereka biasa jadi manajer semua Kak Ajay. Amina manajer, saya pelaksananya lah pokoknya gitu loh. Kak Ian melendahkan diri. Ini namanya Bapak Dongeng, aku pokoknya bilangnya deh. Oh iya, setuju. Dan di sebelah saya emak-emak dongeng semua ya. Oke, kayaknya Oke. waktu juga ya. Ya udah mau maghrib. Udah Ah, mau sudah udah di sini. cukup banyak nih, panjang kita ternyata ya bisa bercerita ini ya. Iya. Jadi untuk menutup acara hari ini, apa namanya, gimana Kak Mima? Ya, Saya mau jadi- ngomong dulu. Soalnya lagi mendengar nih, mau dengar Kak Ana mau ngomong apa gitu ya. Jadi apa nih Kak Ian, Kak Ana, kalau kelihatannya menarik sekali ya, menarik sekali bercerita dengan gambar, apalagi ini gambarnya kayaknya hidup gitu ya, hidup dalam arti kita bisa bawa kemana-mana gitu ya, nggak harus bawa buku tebel gitu. Jadi ini sebuah terobosan. Nah, kemudian ya ditunggu ada challenge apa lagi nih Kak Ian dan Kak Ana. Ya. Jangan lupa bahwa ini kan kebaikan yang kita tebarkan, kita share. Teman-teman lain yang membaca atau melihat video YouTube ini, silakan like, subscribe, dan juga follow akun IG Negeri Sejuta Dongeng. Udah follow belum? Udah follow? Nah, kalau Udah. belum, oke. Ajak teman-temannya Kak Nur. Siap. Dan Ya, ajak Kak mereka Jay dan kontribusi juga ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu baiklah. kita tutup kali ya hari ini. Iya. Kayaknya sudah. Aduh, kayaknya saya penasaran pengen baca semua yang lainnya sendiri soalnya. Jadi, Benar-benar. nanti kita akan undang mungkin Iya. minggu depan kita akan undang pemenang lainnya ya Kak Iya. Ian ya. Betul. Iya. Kalau Kontak kita ya. undang pemenang lainnya. Baik, biasanya kalau Penasaran, ya? sebelum penutup kita ngapain Kak Mima? Salam dulu. Tadi buka Baik. salam, tutup juga salam. Salam. Oke, yuk. Mana salam salamnya? sejuta dongeng. Salam sejuta dongeng. Salam dongeng. Bye. Terima kasih. Terima kasih.